Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai perawatan trauma. Trauma yang dimaksud di sini adalah trauma non fisik. Karena ada trauma yang bersifat fisik dan ada yang bersifat non fisik. Trauma non fisik ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan perlukaan hati, tersayat jiwanya, yang mengakibatkan timbulnya rasa kedukaan yang mendalam, rasa ketakutan, dan berbagai respon emosional lainnya. Pada bahasan ini, trauma yang akan kita bahas terkait dengan bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi baik yang bersifat alam ataupun non alam dan unsur lain. Yang jelas bahwa bencana yang terjadi menimbulkan kedukaan. Kedukaan adalah respon manusiawi. Setiap orang ketika mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, maka akan menyebabkan rasa kedukaan. Apalagi bencana ini mengakibatkan berbagai kehilangan. Orang yang tertimpa bencana, dia mengalami kedukaan akibat kehilangan yang dia alami. Kehilangan harta benda, kehilangan materi, bahkan juga kehilangan orang yang sangat disayangi. Kedukaan sebagai respon yang manusiawi, yang alamiah, ini muncul reaksi awal. Sehingga kedukaan ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi agar peristiwa yang terjadi tidak mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu dibekali oleh kemampuan alami dalam dirinya ketika dia mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, atau dalam suatu konsep yang disebut dengan stres dan adaptasi. Peristiwa bencana adalah suatu stres, dan stres yang dialaminya perlu untuk dilakukan upaya penanganan sehingga seseorang mampu beradaptasi dengan peristiwa yang dialami sehingga dia mampu melanjutkan kehidupannya. Ada dua hal yang sangat penting terkait dengan kemampuan seseorang beradaptasi terkait dengan peristiwa traumatis yang dia alami. Yang pertama adalah mekanisme coping. Mekanisme coping ini merupakan respon spontan, respon yang bersifat protektif terhadap diri ketika dia mengalami suatu peristiwa. Mekanisme coping ini sebenarnya adalah suatu bentuk pertahanan diri yang sejatinya tidak menyelesaikan masalah, karena dia hanya reaktif atau mengalihkan suatu ke aspek yang lain. Sehingga di dalam mekanisme coping kita mengenal beberapa bentuk yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya adalah proyeksi. Proyeksi ini adalah suatu mekanisme coping di mana seseorang itu menyalahkan pihak lain terkait dengan peristiwa yang dia alami. Kemudian ada yang namanya sublimasi. Sublimasi itu adalah memindahkan energi stres ke dalam aktivitas lain. Ada juga mekanisme coping jenis misalnya adalah rasionalisasi.
yaitu mekanisme coping yang dilakukan berupa mencari alasan-alasan terhadap sesuatu yang dialaminya untuk melindungi dirinya. Sekali lagi bahwa mekanisme coping ini bersifat pertahanan diri yang tidak menyelesaikan masalah. Tetapi memang secara manusiawi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, biasanya yang paling muncul pertama kali adalah mekanisme coping. Yang kedua adalah strategi penyelesaian masalah atau problem solving. Problem solving ini merupakan upaya untuk mengatasi trauma yang dialami oleh seseorang yang dilakukan secara ilmiah, terukur, dan memiliki beberapa pola-pola. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi problem solving yang dikenal dengan atau yang disingkat dengan STOP. STOP. STOP ini adalah akronim. Tentunya selain akronim juga stop artinya memang secara dalam bahasa Inggris artinya adalah berhenti. Artinya adalah kedukaan yang dialami, trauma yang dialami itu harus segera berhenti. Jangan sampai berkelanjutan. Namun terkait dengan strategi pendekatan, maka stop ini adalah terdiri dari 4 unsur yang harus dijalankan oleh seseorang. Yang pertama adalah S, yaitu search. Search di sini adalah kita mencari sumber permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita mengalami dugaan, ketika kita mengalami suatu kondisi trauma, maka kita harus mencari apa sumber trauma yang terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah T, trial and error. Setelah kita mengidentifikasi apa yang menjadi sumber problemnya, maka kita membuat beberapa strategi-strategi penyelesaian atau tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Rencana tindakan yang telah kita buat, kita cobakan. Ketika gagal, maka kita cari tindakan yang lain. Terus begitu seterusnya, sehingga pada yang kedua ini adalah kita betul-betul melakukan dan menguji cobakan, trial and error. Lalu yang ketiga adalah O, others. Others di sini artinya adalah kita dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi traumatis, kita perlu juga meminta bantuan kepada orang lain. Tentunya di sini bantuan yang dimaksud haruslah bantuan kepada orang-orang profesional. Jangan sampai ketika kita meminta bantuan kepada yang tidak profesional, malah bukan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi justru dapat menambah permasalahan yang kita hadapi. Lalu yang terakhir adalah P, pray and passion. Disinilah pentingnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai perawatan trauma. Trauma yang dimaksud di sini adalah trauma non fisik. Karena ada trauma yang bersifat fisik dan ada yang bersifat non fisik. Trauma non fisik ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan perlukaan hati, tersayat jiwanya, yang mengakibatkan timbulnya rasa kedukaan yang mendalam, rasa ketakutan, dan berbagai respon emosional lainnya. Pada bahasan ini, trauma yang akan kita bahas terkait dengan bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi baik yang bersifat alam ataupun non alam dan unsur lain. Yang jelas bahwa bencana
yang terjadi menimbulkan kedukaan. Kedukaan adalah respon manusiawi. Setiap orang ketika mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, maka akan menyebabkan rasa kedukaan. Apalagi bencana, ini mengakibatkan berbagai kehilangan. Orang yang tertimpa bencana, dia mengalami kedukaan akibat kehilangan yang dia alami. Kehilangan harta benda, kehilangan materi, bahkan juga kehilangan orang yang sangat disayangi. Kedukaan sebagai respon yang manusiawi, yang alamiah, ini muncul reaksi awal. Sehingga kedukaan ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi agar peristiwa yang terjadi tidak mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu dibekali oleh kemampuan alami dalam dirinya ketika dia mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, atau dalam suatu konsep yang disebut dengan stres dan adaptasi. Peristiwa bencana adalah suatu stres, dan stres yang dialaminya perlu untuk dilakukan upaya penanganan sehingga seseorang mampu beradaptasi dengan peristiwa yang dialami sehingga dia mampu melanjutkan kehidupannya. Ada dua hal yang sangat penting terkait dengan kemampuan seseorang beradaptasi terkait dengan peristiwa traumatis yang dia alami. Yang pertama adalah mekanisme coping. Mekanisme coping ini merupakan respon spontan, respon yang bersifat protektif terhadap diri ketika dia mengalami suatu peristiwa. Mekanisme coping ini sebenarnya adalah suatu bentuk pertahanan diri yang sejatinya tidak menyelesaikan masalah, karena dia hanya reaktif atau mengalihkan suatu ke aspek yang lain. Sehingga di dalam mekanisme coping kita mengenal beberapa bentuk yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya adalah proyeksi. Proyeksi ini adalah suatu mekanisme coping di mana seseorang itu menyalahkan pihak lain terkait dengan peristiwa yang dia alami. Kemudian ada yang namanya sublimasi. Sublimasi itu adalah mengalihkan, memindahkan energi stres ke dalam aktivitas lain. Ada juga mekanisme coping jenis misalnya adalah rasionalisasi, yaitu mekanisme coping yang dilakukan berupa mencari alasan-alasan terhadap sesuatu yang dialaminya untuk melindungi dirinya. Sekali lagi bahwa mekanisme coping ini bersifat pertahanan diri yang tidak menyelesaikan masalah. Tetapi memang secara manusiawi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, biasanya yang paling muncul pertama kali adalah mekanisme coping. Yang kedua adalah strategi penyelesaian masalah atau problem solving. Problem solving ini merupakan upaya untuk mengatasi trauma yang dialami oleh seseorang yang dilakukan secara ilmiah, terukur, dan memiliki beberapa pola-pola. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi problem solving yang dikenal dengan atau yang disingkat dengan STOP. STOP. STOP ini adalah akronim. Tentunya selain akronim juga stop artinya memang secara dalam bahasa Inggris artinya adalah berhenti. Artinya adalah kedukaan yang dialami
trauma yang dialami itu harus segera berhenti. Jangan sampai berkelanjutan. Namun terkait dengan strategi pendekatan, maka stop ini adalah terdiri dari 4 unsur yang harus dijalankan oleh seseorang. Yang pertama adalah S, yaitu search. Search di sini adalah kita mencari sumber permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita mengalami dugaan, ketika kita mengalami suatu kondisi trauma, maka kita harus mencari apa sumber trauma yang terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah T, trial and error. Setelah kita mengetahui, mengidentifikasi apa yang menjadi sumber problemnya, maka kita menyusun, membuat beberapa strategi-strategi penyelesaian atau tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Rencana tindakan yang telah kita buat, kita cobakan. Ketika gagal, maka kita cari tindakan yang lain. Terus begitu seterusnya, sehingga pada yang kedua ini adalah kita betul-betul melakukan dan menguji cobakan, trial and error. Lalu yang ketiga adalah O, others. Others di sini artinya adalah kita dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi traumatis, kita perlu juga meminta bantuan kepada orang lain. Tentunya di sini bantuan yang dimaksud haruslah bantuan kepada orang-orang profesional. Jangan sampai ketika kita meminta bantuan kepada yang tidak profesional, malah bukan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tetapi justru dapat menambah permasalahan yang kita hadapi. Lalu yang terakhir adalah P, pray and passion. Disinilah pentingnya kita melakukan pendekatan secara spiritual dalam menyelesaikan masalah. Kita harus bersabar dan berdoa. Tentunya sabar bukan dimaknai kita tidak melakukan sesuatu totalitas, tapi justru berbagai upaya telah kita lakukan, tindakan-tindakan telah kita lakukan, maka kita pasrahkan. Kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dan memohon pertolongan sambil terus berusaha. Inilah yang perlu kita lakukan dalam mengatasi traumatis ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.